Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau bahas soal TheraPlay. Nah, teman-teman Workplay udah ada yang dengar belum tentang teknik ini? Yang aku tahu, katanya teknik ini bisa membantu bonding antara orang tua dan anak. Nah, cuman lebih jelasnya aku mau nanya aja deh sama yang udah lebih ahli di sini. Udah ada Mbak Astrid Wen, yaitu psikolog anak dan juga praktisi TheraPlay pertama di Asia Tenggara. Wah, halo Mbak Astrid. Halo Mbak Audira. Pagi. Apa kabar Mbak? Baik, Pagi. apa kabar Mbak? Baik-baik. Nah, aku tertarik banget nih sama TheraPlay karena sesungguhnya aku tuh masih awam banget ya soal teknik ini gitu. Dan aku juga waktu itu sempat salah pengertian. Aku kira TheraPlay ini tuh sama play terapi. Ternyata katanya berbeda ya Mbak Astrid ya. Jadi kalau misalnya di Amerika gitu ya kan asalnya TheraPlay ini dari US. Jadi sebenarnya TheraPlay sendiri ada di dalam satu payung besar yaitu play therapy. Jadi sebenarnya play therapy itu satu payung besar tuh. Isinya ada apa? Isinya ada sand play therapy, terus ada filial play therapy, terus juga ada termasuk TheraPlay. Nah, play therapy yang suka kita dengar sering kali, play therapy itu sebenarnya klasikal play therapy atau non-directive play therapy. Jadi play therapy yang pertama-tama ada tuh, gitu. Nah, tapi play therapy sendiri kan dunianya berkembang. Para ahlinya sendiri banyak memakai berbagai macam media. Lalu kemudian ada nih satu tokoh namanya si Anne Jernberg ini. Nah, dia sebenarnya ditugasin. Dia lihat, jadi ini tugas dari pemerintah sebenarnya. Dia ngeliat kok banyak anak-anak prasekolah gitu ya Mbak, pada nggak happy gitu, stres kalau di sekolah tuh banyak kekerasan, banyak nggak ikut aturan gitu. Jadi akhirnya pemerintah bilang tolong dong cari tahu nih gimana nih cara treatnya gitu. Jadi akhirnya Anne Jernberg sama Phyllis Booth mereka bekerja sama, mereka melihat model pada keluarga yang sehat hubungannya, jadi yang orang tua dan anaknya nih harmonis gitu. Jadi dari situ mereka ambil bentuk interaksinya, terus mereka coba daurkan, interpretasikan ke dalam bentuk TheraPlay ini. Jadi karena dalam penelitian mereka lihat ternyata yang bikin anak nggak mau ngerjain soal gitu ya, nggak nurut aturan guru, terus tantrum berlebihan, nggak mau berpisah dari orang tua, itu ternyata akarnya masalah relasi Mbak. Jadi orang tua datang kan nih anaknya nggak mau belajar gitu ya, ternyata dia nggak mau belajar karena misalnya dia lagi bernegosiasi sama orang tuanya, atau dia pikir ngapain aku belajar, apa pentingnya buat aku gitu. Jadi dia nggak dapet message-nya dari orang tua bahwa belajar nih penting. Jadi ada miskom lah dari orang tua dengan anak. Jadi akhirnya nih ada nih sebagian masalah emosi dan tingkah laku anak ternyata akarnya adalah masalah relasi antara orang tua dan anak. Sama kayak kalau kita kan relasi ya Mbak, sama kayak kalau kita dengan pasangan. Kalau pasangan lagi nggak ngerti kita cari gara-gara ya. Cari perhatiannya gitu ya. Iya, kita jadi kayak lebih ngambek lah, lebih kamu nih harusnya gini atau apa, jadi lebih nuntut mungkin ya. Nah itu juga kejadian di anak kita. Jadi kalau kita kayak kurang perhatian atau memberikan perhatiannya kurang tepat gitu ya, jadi nggak pas tuh ke kebutuhan emosi anak, ya akhirnya keluar tuh anak jadi mulai lebih mudah cranky, kalau tantrum berlebihan, susah nurut aturan, bosi gitu ya. Jadi ini dibantu dengan TheraPlay karena waktu itu si Anne Jernberg-nya mikir ini intervensinya harus bisa dilakuin di mana aja gitu.
Terus nggak bisa pakai alat banyak. Kalau play terapi, ruang bermainnya kan macam-macam permainannya banyak. Iya. Tapi kalau teraplay karena harus permainannya tuh harus badan orang tuanya atau kehadiran orang tuanya, maka alat-alat yang dipakai sangat sederhana. Jadi kayak lotion atau mungkin stiker atau bola kapas. Jadi sebenarnya media yang membantu anak lebih lekat sama orang tua. Oke, nah itu tuh yang aku dengar, katanya memang teraplay ini bisa membantu anak-anak yang memang punya masalah tantrum gitu ya, susah dikasih tahu gitu ya, anak selalu membangkang gitu ya. Jadi dengan bantuan teraplay ini katanya bisa lebih mempermudah komunikasi juga antara orang tua dan anak gitu. Nah, tapi sebenarnya metodenya tuh seperti apa sih Mbak, dan manfaatnya gitu ya yang paling bisa kita lihat dari bantuan teknik teraplay ini kepada anak tuh gimana sih? Jadi metodenya biasanya yang pertama sudah pasti harus ada aturan yang jelas. Nah ini yang sebenarnya kita juga mau jadi lewat permainan kita pun menyampaikan pesan kepada orang tua bahwa ketika kita memberikan sebuah aturan kepada anak, disiplin itu disiplinnya harus jelas, aturannya harus jelas. Jadi kalau misalnya kita bilang ya hari ini kita nggak bisa beli mainan gitu ya. Jadi terus kita perjelas misalnya karena kita kemarin sudah beli mainan atau karena kita beli mainan itu misalnya sekali dalam sebulan atau ketika setiap weekend. Jadi ada aturannya, dan kalau hari ini kamu paksa minta mainan walaupun kamu nangis-nangis, nanti kamu sedih, ini kita tetap nggak beli mainan ya gitu. Jadi sebenarnya cukup jelas. Jadi anak udah ngerti nih. Atau hari ini kita mau pergi gitu ya, karena pandemi kita harus pakai masker. Lalu kita beli ke supermarket, beli ini. Terus nanti dari situ mama mampir bentar misalnya ke rumah oma, ngedrop makanan, terus abis itu kita pulang. Nah, dengan kita kasih urutan itu, sebenarnya anak jadi tahu flow-nya, ritme ya. Jadi kan dia bisa bayangin, oh nanti kita belanja. Jadi anak tuh nggak, kok lama banget sih? Ini kok kita nggak ini, kok mampir lagi? Jadi anak tuh jadi restless ya. Iya. Jadi dia lebih situasinya jadi lebih terprediksi ya, Mbak. Iya. Oke. Ya memang yang kita tahu anak-anak tuh suka predictability ya Mbak ya. Iya, karena itu akan membantu ritme dia. Nah itu baru satu prinsip tuh Mbak. Lalu misalnya, jadi prinsip ada beberapa prinsip, tapi mungkin hari ini kita bahas 3 aja ya Mbak ya. Jadi prinsip yang satu tuh aturan yang jelas. Terus yang kedua itu memang ada kedekatan fisik gitu. Jadi ada tatapan mata, ada sentuhan yang aman, ada kalau misal anak ketawa kita ikut ketawa. Jadi kita sebenarnya membangun koneksi nonverbal kepada anak. Nah, itu akan mendekatkan bonding antara kita dengan anak. Kadang-kadang kan orang tua yang kalau duduk sama anak tuh dia harus ngobrol gitu. Jadi harus diajak bicara, pokoknya kalau diem tuh sepi gitu. Padahal sebenarnya kita juga bisa terkoneksi dalam diam. Jadi kalau anak lagi diem di samping, kita duduk di samping juga nggak apa-apa kita. Tapi kita mungkin sesekali mau nyentuh dia. Terus kita pas misalnya dia lagi lihat sesuatu, terus kita bantu verbalin, kita bilang, oh kamu lagi lihat keluar rumah ya. Tapi sedikit aja kalimatnya nggak apa-apa gitu. Jadi ada sebagian dari kita yang ingin awkward kalau cuma diam gitu ya. Jadi diisi dengan berbagai macam nasihat, diisi dengan berbagai macam cerita. Padahal diam bersama tuh nggak apa-apa. Jadi memang sebenarnya kalau teraplay nanti ngebantu ritme sama flow anak, attunement ya, frekuensi lah, kita ibaratnya nyamain frekuensi. Nah yang terakhir memang situasi momen yang dibangun bersama dengan anak perlu ada momen-momen yang menyenangkan. Jadi kalau momennya isinya marah-marah terus gitu ya, negur terus,
itu tuh nanti ya anak juga jadi bete ya sama kita. Kalau kita kan kita ketemu orang kita dimarahin terus, ada yang salah nggak usah jauh-jauh lah, mungkin kita ketemu orang tua kandung kita sendiri atau ketemu mertua gitu ya, adanya kita dikomentarin terus, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah, atau mungkin kadang-kadang sama pasangan kita ya, kok kita selalu dikasih komentar tuh yang salah, yang salah, yang salah. Padahal kalau kita dikasih komentar yang positif, pasti kan itu juga jadi kayak penguatan buat kita ya, bahwa kita jadi tahu yang benar, terus mereka juga jadi rela memberikan lebih. Jadi akhirnya mereka juga berani nurut sama kita, karena kan mereka mau nyenengin hati kita ya. Sama kayak kalau kita punya teman atau sahabat gitu, sebenarnya ketemunya kan nggak penting ya, cuma ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya cuma ngeluangin waktu aja, tapi akhirnya terjalin pertemanan dari yang receh-receh itu, dari yang nggak penting itu. Jadi terus nanti kan kita jadi kayak pengen nolong dia kalau dia lagi kesusahan, atau kalau lagi dia sedih kita perhatiin dia. Nah itu perlu ada memang kualitas dan kuantitas momen-momen yang menyenangkan bersama dengan anak. Iya. Karena memang hal-hal yang menyenangkan itu yang biasanya juga jadi memori yang baik juga ya buat anak ya, tentang orang tuanya gitu. Jadi jangan yang diingat pas orang tuanya marah doang gitu ya Mbak ya. Betul. Karena memang sebenarnya kan kalau dari sisi psikologis ya, itu sebenarnya memang kita lebih mudah menyimpan memori yang menyenangkan. Sedangkan memori yang nggak menyenangkan tuh agak stuck gitu di kepala kita, jadi kita ingatnya itu terus gitu. Jadi emang jangan dikasih banyak-banyak memori nggak menyenangkannya. Jadi boleh sih ada memori yang nggak menyenangkan, mungkin emang benar pada saat kita harus menegur anak, atau kadang-kadang anak emang harus melalui hardship ya. Jadi ada mungkin waktu pengajaran yang akhirnya membentuk karakter anak. Tapi jangan lupa ya, momen menyenangkannya tuh harus ada. Oke, nah yang paling kelihatan nih ya Mbak, manfaat dari kalau anak sudah melakukan teraplay gini bersama orang tuanya, apa sih yang paling kelihatan gitu dari perilaku anak? Ini testimoni ya dari teman-teman ibu-ibu yang udah nyobain, mereka biasanya lebih nurut gitu, mereka lebih nurut, atau mereka nih lebih, kalau tantrum lebih mudah didiamkan. Terus kok dia ngerti saya ya gitu. Biasanya kan anak nggak mau ngerti, jadi orang tua ngerasa kok dia ngerti saya ya, saya pikir dia nggak ngerti saya, tapi ternyata dia ngerti saya. Jadi paling empatinya sering juga tercipta ya Mbak ya. Iya karena sebenarnya yang disampaikan oleh teraplay ini kemampuan, jadi orang tua bertindak sebagai orang yang menanamkan kemampuan pengelolaan diri kepada anak. Jadi misalnya nih, orang tua melalui permainan dia akan menyampaikan pesan bahwa aku nih sayang banget sama kamu tanpa syarat. Jadi akhirnya kan anak ngerasa, aku nih ternyata disayang loh tanpa syarat. Jadi dari situ aja kan udah ada perasaan, aku nih disayang gitu. Jadi nggak pakai kamu disayang kalau kamu udah ini kita. Atau kita juga mau nyampain pesan ke anak kita lewat terapi ini, kamu nih menarik, aku tuh seneng banget bersama dengan kamu. Nah itu biasanya memang ada permainan-permainan yang nggak penting gitu ya, tapi tujuannya memang hanya untuk tertawa bareng. Jadi nanti anak ngerasa bahwa ternyata aku nih menyenangkan ya, aku nih ternyata menarik ya. Ada anak-anak yang kasihan gitu ya, prasekolah tapi mukanya tuh udah kayak muka sedih atau muka stres, padahal masih prasekolah gitu ya. Kalau mukanya pada stres kan alamiahnya kan anak tuh cheerful gitu ya, lebih banyak cerianya. Jadi pada anak-anak yang punya stres, kita ingin menyampaikan pesan bahwa kamu ini menarik loh anaknya, aku tuh senang banget main sama kamu. Jadi orang tua kembali merestrukturisasi bentuk interaksinya dengan anak. Oke, nah Mbak, aku pengen tahu nih, kalau misalnya teraplay ini ya, itu apakah bisa dilakukan sendiri oleh orang tua di rumah, atau perlu pendampingan dari memang ahlinya gitu, atau psikolog anak yang memang mudah mempelajari gitu?
Oke, jadi ini ada dua ya Mbak. Yang pertama tujuannya nih untuk membangun dan meningkatkan hubungan. Kalau tujuannya untuk membangun dan meningkatkan hubungan, parents, orang tua feel free boleh ngambil permainan-permainan teraplay dan melakukannya di rumah atau di mana aja ya, emang di waktu yang bisa gitu, yang teratur. Jadi mereka boleh memainkan permainan-permainan teraplay ini. Permainan teraplay ini bisa didapat dari buku teraplay. Jadi di situ nanti ada contoh-contoh permainannya. Nah, yang kedua itu tujuannya adalah untuk memperbaiki dan juga untuk memulihkan. Nah, yang tujuannya memperbaiki atau memulihkan itu mungkin akan lebih baik kalau orang tua memakai bantuan ahli gitu. Kenapa? Karena kan orang tua perlu juga mengambil kemampuan baru. Nah, kemampuan barunya ini diajarin oleh praktisinya. Jadi kalau misalnya yang orang tua yang lihat nih hubunganku udah rusak nih sama anak nih, aku sendiri kayaknya ngelihat anak juga udah males nih gitu ya. Kan ada yang misalnya orang tua kayak, aduh aku stres gimana ya, aku gimana caranya supaya aku nggak ketemu anakku lagi gitu, bahkan mungkin ada yang kayak gitu ya. Jadi karena udah stres, jadi orang tua sebenarnya perlu disegarkan kembali dan juga dikasih kemampuan soft skill yang baru. Jadi melalui teraplay sebenarnya praktisi ini nggak hanya memberikan intervensi pada anak, tetapi juga memperkaya atau memperlengkapi orang tua dengan kemampuan interaksi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, nah aku lupa nanya nih, kalau teraplay ini boleh dari usia berapa sampai berapa sih Mbak? Jadi kalau assessmentnya sendiri, jadi sebelum masuk intervensi ini biasanya ada assessmentnya. Kalau assessmentnya sendiri tuh ada bahkan dari masih di dalam kandungan bayi gitu ya. Oh ya? Bayi di dalam kandungan, iya. Tapi seringnya pada prakteknya kita banyak memberikan pada anak usia 3 tahun sampai 14 tahun. Oke. Jadi udah teenagers ya? Iya, juga masih bisa ya. Kalau teenagers yang 14 tahun gitu ya, biasanya teraplay nggak dikasih sendirian tuh. Jadi biasanya ditambah juga ada konseling dari remajanya sendiri. Karena kan remaja juga kayak udah pengen ngeluh juga ya orang tuanya kayak gimana gitu. Jadi ada modality yang lain yang digabung kalau dengan remaja. Oke, nah Mbak, aku punya pertanyaan terakhir nih. Tadi juga kan sempat dengar dari Mbak Astrid ada beberapa kegiatan gitu ya, aktivitas dari terapi. Dan aku dengar kayaknya lumayan simple ya Mbak, bahan-bahannya kayak bisa dicari di rumah gitu. Nah sebenarnya nih aktivitasnya terapi itu contohnya seperti apa sih Mbak, yang paling mudah gitu? Oke, jadi contohnya sebenarnya kita boleh check up ya, kayak dokter ya, cek ke pasien gitu. Nah ini kegiatan check up-nya misalnya boleh dilakukan sebelum tidur atau mungkin lagi macet gitu di dalam perjalanan. Jadi kita boleh ambil misalnya tangannya, mama lihat sebentar tangannya, mama mau cek hari ini sebelum kamu tidur misalnya ya, di dalam sebelum tidur mama mau cek semua jari-jari kamu udah kembali belum ke rumahnya masing-masing. Jadi ada kelingking, ada telunjuk, ada jari tengah, jari manis, aku yang salah ya, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol, wah lengkap ya semua, lengkap. Terus dicek juga yang tangan kanannya, lalu bisa juga kaki kanan, kaki kiri, wah semuanya pada pulang nih ke rumahnya masing-masing lengkap, kamu bisa tidur dengan nyenyak. Nah, yang menjadi penting di sini kalau diperhatikan waktu kita bilang ada kelingking, nah kita sentuh nih Mbak, kita sentuh kelingkingnya, terus abis itu ada jari manis kita sentuh juga. Jadi sentuhnya tuh bukan kelingking, bukan keras-keras gitu ya, bukan ini atau bukan ayo hitung jarinya satu, ini berapa, ini jari apa, ini jari apa, bukan tes ya. Jadinya perintah kalau kayak gitu ya. Dan jadinya tanya jawab, ngetes ya. Padahal kita sebenarnya bukan mau ngetes anak kita, sebenarnya mau ngasih sentuhannya nih Mbak, ngasih sentuhannya. Terus mata kita natap ke anak.
Lalu di antara kita dengan anak tuh nggak ada penghalang. Jadi misalnya kalau ada bantal guling di tengah, bantal gulingnya disingkirin dulu sebentar. Terus kita ingin hitung, ya kalau dia pakai selimut boleh, tapi nanti pas mau bagian kakinya kita buka sedikit kakinya, hitung di kaki. Atau kita juga boleh misalnya kalau kakinya ketutup selimut, kita juga bilang, wah nih ada apa ya di bawah selimut nih, sepertinya ada kereta api yang besar sekali. Kalau anaknya suka kereta, kalau anaknya suka mobil, wah ini sepertinya ada mobil nih, mobilnya besar nih, mobil apa ya? Atau eskavator, kan anak-anak seneng eskavator ya. Terus dibuka nih selimutnya, wah ternyata kaki kamu ya yang kuat sekali, oh kaki kamu udah kuat banget ini. Gitu. Jadi kita bisa kasih pujian seperti itu. Kalau kita niat, bahkan kita bisa ukur kakinya. Coba diukur nih berapa jengkal tangannya mama. Wah udah panjangnya udah 2 jengkal nih. Kamu bertumbuh terus. Jadi pesan yang kita sampaikan itu sebenarnya simpel ya Mbak. Tapi ada nada yang bersemangat. Terus kemudian ada sentuhan. Jadi kita benar-benar sentuh dengan lembut, lalu anak juga jadi ngerasa, iya aku spesial ya. Jadi ibaratnya gini, jadi Theraplay itu membentuk sebuah momen menjadi spesial. Jadi kalau misalnya kan kita ibu-ibu mungkin sebagian dari kita kan pas pandemik nih jadi hobi gardening ya, hobi tanaman. Terus kan ada contohnya tuh kalau kita lihat di story-story tuh ada ibu-ibu yang bilang, wah baby tunasku sudah tumbuh gitu. Terus wah sudah ada berapa kelopak gitu ya, seperti itu. Jadi kayaknya spesial. Nah ke anak juga demikian. Jadi sebenarnya kan itu biasa ya Mbak, namanya tanaman ya bertunas gitu. Maksudnya ya bertunas. Tapi dari cara orang yang menyenanginya, cara orang yang punya hobi tuh mereka bisa bikin itu spesial. Jadi kita juga sebenarnya bisa membuat anak kita merasa spesial. Ih, mama senang banget ngeliat kamu. Lihat kamu punya 2 mata yang indah. Lalu kamu rambutnya, misalnya rambutnya apa? Rambutnya kriwil-kriwil, bagus banget kriwilnya. Nih rambutnya halus seperti itu. Jadi dari cara menyatakan observasi kita gitu terhadap bentuk fisik anak aja sebenarnya sudah bisa dihantarkan melalui nada yang bersemangat gitu ya Mbak, nada yang indah yang didengar sama anak. Oke. Wah, thank you banget ya Mbak Astrid, waktunya yang sudah diluangkan. Aku jadi penasaran, pengen coba ini ke anakku gitu, supaya siapa tahu juga bonding aku sama anak juga semakin baik gitu. Mbak Astrid, thank you so much ya untuk sharing-sharingnya. Sampai kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you. Bye.